BA Iron Sickle. Satu lagi Roundtable Knight series dari SNAA yang detailnya mantep habis. Kita puter-puter box artnya dulu teman-teman, dan ini desainnya ini saya suka banget. Ilustrasinya yang nunjukin gaharnya si Iron Sickle ini. Pada belakang box ditunjukin pose-pose dari Iron Sickle, dan ini ada frame-nya tentunya. Dan pada sisi sebelah sini itu ada Iron Sickle-nya juga yang lagi junjung ngangkat kapaknya. Lalu ini ada ilustrasi lagi yang hitam putih gitu, keren. Lalu di bagian bawah ini ada Iron Sickle lagi tentunya yang lagi megang kapak gedenya. Bahan dari manual booknya sendiri ini pakai kertas yang tebel ya teman-teman. Mirip-mirip kayak real grade-nya Bandai, cuman ini lebih tebel malahan bang kayak. Dan saya suka nih pose-pose yang kayak gini nih. Kita juga dapat water slide decal. Dan kali ini kita juga dapat action base warna clear kayak ini, hijau. Dari runnernya terlihat ini inner nih padahal. Itu udah detailnya cakep banget tuh teman-teman. Lalu kita akan ganti ke armornya. Ini yang mungkin ini bagian belakang nih, penutup pantat tuh kayaknya. Dan ini memang bagus banget ya teman-teman. Ini detailnya itu loh, keren. Dan ini penampakan dari skeletonnya atau frame-nya nih teman-teman. Dan kita juga bisa melihat gerak dari sendi-sendi tangannya kayak gini. Dan ini dia Berserker Knight dari SNAA. Dan tentunya kita akan puter-puter dulu biar teman-teman bisa melihat detailing dan sebagus apa sih si Iron Sickle ini. Kalau dari warna sih, si Iron Sickle ini tampak minimalis banget warnanya. Cuma abu-abu, permainan warna monokrom gitu, sama ada warna kuning-kuningnya nih. Warnanya jadi nyatu gitu loh, keren. Desain dan panel liningnya loh teman-teman yang bikin ini lebih kayak realistik gitu. Dan ngomong-ngomong penutup belakangnya gede banget nih. Juga terlihat beberapa booster ya yang nampak pada bagian armor si Iron Sickle ini. Dan dari beberapa BA tuh yang nampak menyerupai Knights beneran tuh ya si Iron Sickle nih. Tampak dari kepalanya sih yang ada kayak nyebutnya apa sih, kayak lancip-lancip gitu. Dan ini memang beneran lancip weh. Pada ujung kuningnya itu ganteng banget kepalanya emang. Dan saya nggak menemukan masalah pada artikulasi leher. Pada armor bahunya kita bisa gerak-gerakin ke atas bawah kayak gini teman-teman. Dan bagian yang besar ini kita bisa geser-geser kayak gitu. Dan ini armor bahunya itu independen ya teman-teman, jadi nggak nyambung langsung sama armor bawahnya. Lalu bagian lengan bawah kita bisa tekuk sampai seperti ini karena menatap armornya itu teman-teman. Dan bagian lengan atas kalau kita gerak-gerakin itu bisa terbuka kayak gitu teman-teman. Kita perlu perekat sih kalau ini. Dan pergelangan tangannya kita juga bisa puter-puterin kayak gini teman-teman. Nah, ya puter-puter normal gitu. Dan tentu bahunya bisa berputar 360 derajat sesuai keperluan. Pada bagian perut dan dada itu ada 2 titik movement ya teman-teman. Di bagian bawah sini sama bagian dada ya. Cuman bagian dada tuh dikit aja. Nah kayak gini. Dan movement yang paling banyaknya tentu ada di sambungan perut sama waistnya. Lalu untuk armor waistnya ini kita bisa buka-buka kayak gini teman-teman. Dan ini armor bagian depan sama sampingnya itu nyambung ya. Cukup beda sama model kit lainnya ya. Tapi ini malah mempersulit bagian kakinya ya. Nih tentunya bagian paha itu pasti akan mentok di situ karena armor bagian waistnya nggak bisa ke atas lagi. Tetapi kalau bagian kakinya sendiri sebenarnya ini bisa sampai 90 derajat kalau nggak kena bagian waistnya itu. Dan nih bagian ini nih keren nih, kalau ditarik itu pasti keluar masuk kayak gitu. Dan pada bagian kakinya itu banyak kayak booster-booster kecil ya nih bagian pinggir situ. Dan artikulasi pada ujung kaki, pangkal kakinya juga nggak banyak ya, cuma bisa diputer-puterin samping-samping. Buat aksesoris kita dapat cukup banyak ini option handsnya. Yang pertama tentu kita akan bahas si holding hands atau tangan mengepal kayak gini teman-teman. Dan detailnya ini cukup bagus. Lalu ada holding hands lagi, dan sepertinya ini lebih ke trigger hand ya, atau tangan buat mematuk itu. Ini bedanya kayak gini. Jempolnya dari trigger hand yang satu, holding hands yang satu lebih ke atas, lebih kelihatan gitu. Kalau detailing lebih bagus yang ini malahan. Cuman fungsinya mungkin lebih bagus yang tadi. Lalu ada ini punching hands atau mengepal yang nggak ada lubangnya gitu. Buat mukul nih, buat mukul. Detailnya juga bagus. Dan ini ada satu lagi nih, apa nih?
jari menembak. Ya kayak jempol sama telunjuk gitu. Ya kalau kayak kita mau nembak orang gitu loh. Dan ini cukup unik ya dari si Iron Sickle ini. Salah satu yang saya suka nih. Dan ini satu lagi tangan yang unik. Ini saya kira tangannya lagi logo metal gitu. Ternyata ini tangannya Spider-Man bang. Ini apa? Jangan-jangan sambungannya dari cerita Spider-Verse nih. Ini versi metalnya Spider-Man atau gimana lah. Mungkin pembuatnya nggak bisa bedain metal sama tangan Spider-Man. Up and away, Web! Dan ini yang paling bagus. Ini tangan ngebukanya. Ini lebih runcing. Kalau kita bandingin sama tangannya si siapa itu? Aegis Knight. Lupa namanya. Lah, itu jarinya lebih kotak. Kalau ini kan lebih ada kukunya gitu, kayak Barbatos Lupus. Untuk bagian weaponnya kita ada shieldnya si Iron Sickle nih. Ini detailnya bagus. Warna kuningnya itu loh yang bikin mencolok. Lalu untuk bagian belakangnya juga ada detailing kayak gini. Dan ini colokannya bisa kita colokin ke lubang-lubang yang ada di bagian tangannya kayak gitu teman-teman. Ini enggak terlalu besar tapi ini bagus ya tentu. Lalu si sickle-nya sendiri atau side atau sabitnya itu bener-bener tinggi nih. Nih tingginya sama Iron Sickle-nya aja lebih besar tuh, lebih panjang. Ini bangke banget tuh. Lalu bagian kapaknya itu, pisaunya itu bener-bener lancip bagian ujungnya teman-teman. Tuh bagian ini juga. Lalu untuk bagian ini ada clear part hijau. Dan jujur aja kalau saya nggak ngerakit ini saya nggak ngeh sama clear part hijaunya. Oh ya ini ngomong-ngomong mengunci ya. Si sickle-nya ini bisa mengunci, nggak loose gitu. Ini bagus banget. Dan ini tangannya itu mending kita kasih sedikit perekat atau ditebelin aja bagian ball joint-nya. Ini buat jaga-jaga aja teman-teman, kalau lama-lama nanti bisa loose. Cuman ini nggak loose ya. Ini backpacknya kelupaan teman-teman. Dan backpacknya ini ada artikulasinya tentunya. Dan kita lepas dulu ini sebenarnya. Ini anjir. Konektornya ini kotak kayak gini, kayak yang Aegis Knight pernah kita review. Dan ini bisa kita cuma maju mundur aja nih. Ngelepasnya gampang, tinggal ditarik aja konektornya. Kita lihat dulu detailing dari si kapak kecilnya teman-teman. Kayak gini. Lalu ini bisa kita tarik kayak gitu. Nah, dan ini ujungnya juga tajam. Kita coba pakai kapak ini, side itu ke holding hands yang satu yang tadi tuh. Ini kita lepas-lepas dulu, tapi ini jujur aja ribet nih pakainya. Ini kita coba pasang lagi nih. Dan ya ini lebih ribet daripada holding hands yang pertama itu. Mending langsung pakai yang tadi aja. Ini emang kelihatannya bagus tapi sebetulnya nggak terlalu kelihatan teman-teman. Mending pakai holding hands yang tadi aja yang awal. Pada bagian si Iron Sickle ini ada konektor ya. Buat masang si sickle-nya. Kayak gini. Buat storage. Lalu ini stand base-nya ini bagian ini nggak bisa digerakin. Jadi cuma kayak gini aja. Cuman bagian ujungnya ini yang bisa digerak-gerakin gitu. Dan ini lebih ke buat tempat sandarannya si Iron Sickle ini ya. Buat berdiri kayak ini. Selanjutnya kita akan coba pasang Iron Sickle ini sama backpacknya si Aegis Knight Achilles. Ini bisa atau enggak nih? Harusnya sih bisa ya karena konektornya sama-sama kotak. Dan ini armornya gila gede banget. Jadi kita harus mundurin si backpack si Achillesnya itu. Untungnya ini ada sub armsnya jadi aman, kita bisa undur-undurin kayak gini. Ya di adjust gitulah. Lalu kita akan coba dan ini anjing ini sempit nih. Tapi masih bisa masuk nih harusnya. Nah, jadi kayak gini. Dan ini sebenarnya warnanya nyatu ya, nggak terlalu bertolak belakang sama backpacknya Aegis Knight itu. Lalu kita coba akan pasang backpacknya yang tadi, yang punya Iron Sickle. Tapi ini loose banget, jadi ini harus dipakai perekat kalau teman-teman mau masang sebaliknya. Tapi ini malah jelek yang ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you banget teman-teman. Love you all.